Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Efri. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang kompetensi pedagogik guru mapel IPA. Nanti akan saya membahas dengan beberapa analisa dan semoga nanti bisa bermanfaat. Langsung saja saya akan membahas soal pedagogi yang sudah saya pilihkan untuk kita analisa kali ini. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani atau dikenal dengan istilah body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah titik-titik. Nah, mari kita bahas, kita menganalisa dulu bahwa di sini kuncinya adalah bahwa siswa yang akan diberi pembelajaran itu memiliki gaya pembelajaran yaitu ini ya, kinestetik badani. Dari sini sudah kelihatan bahwa si anak itu aktif bergerak. Apa sih pembelajaran yang sesuai? Ya. Yang A, meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. Kalau yang A ini berarti siswa dalam keadaan duduk. Ya, jadi ini membaca duduk. Saya kira ini pembelajarannya tidak tepat bagi siswa yang selalu aktif bergerak. Kita coba yang B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. Nah, ini kayaknya juga pembelajarannya tidak sesuai. Yang C, menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. Nah, ini lebih ke membaca. Dia duduk gitu ya, konsentrasi, membaca, berdiskusi, ya, berarti dia tidak aktif bergerak. Mencoba kalau yang D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Nah, ini. Nah, berarti ini gambarannya bahwa siswa itu bergerak. Jadi siswa itu melakukan gerakan. Ya, di sini tertulis dengan jejak. Berarti kalau kedalaman jejak berarti kan si anak itu melakukan kegiatan bergerak. Maka untuk sementara kita analisa D. Kita coba E. Memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras ya. Nah, ini saya kira dia berarti pendengar, jadi dia gaya belajar dengan musik. Nah, baik, dari kelima jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan adalah D ya. Soal berikutnya yaitu terdapat kompetensi dasar KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda seperti menggunakan ukuran langkah, depat, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi. Baik, ini ya. Jadi pertanyaannya kita akan menganalisa mana jawaban yang tepat untuk membuat indikator ya sesuai dengan KD tersebut. Menerapkan konsep pengukuran. Nah, kita analisa dulu dengan kuncinya. Kuncinya di sini adalah pengukuran. Kemudian adalah pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi. Ya. Artinya apa? Bahwa yang kita harapkan di sini adalah operasional yang digunakan dalam indikator, kata-kata operasional di indikator yaitu menggunakan C456. Kalau yang lower thinking itu yang C1, C2, C3. Kita lihat menganalisis. Kalau menganalisis itu masih dalam berpikir tingkat rendah. Nah, ini menjelaskan masih juga berpikir masih rendah pemikirannya. Kemudian menjelaskan juga masih sama dengan C. Nah, ini kalau yang D menjabarkan. Nah, kalau menjabarkan ini ya, berarti kan dia harus menggunakan bahasanya menjabarkan. Dia harus tahu konsepnya, dia harus tahu teorinya, kemudian juga mampu mempraktekannya. Nah, maka ini memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Maka di sini menurut saya pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi, indikator yang tepat adalah menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Ya. Jadi jawabannya adalah D.
Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA, siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah titik-titik. Nah, baik ini. Kita akan analisa soal ini. Jadi kuncinya di sini bahwa sebetulnya langsung pada kalimat terakhir. Bahwa Pak Rudi ini akan mengajar dengan fasilitas atau sarana prasarana yang lengkap ya di sekolahannya. Maka di sini Pak Rudi memilih dengan ya project based learning. Nah, artinya apa sih langkah pertamanya yang harus dilakukan Pak Rudi? Nah, di sini kita perlu tahu sintak yang dimiliki oleh metode PBL ini, project based learning. Ya, coba kita lihat dulu sintaknya apa saja. Sintak dalam project based learning ini yaitu yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar dulu. Kemudian menganalisa mungkin ada di sekitarnya ada apa, menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua merancang project, menyusun jadwal membuat project, memonitor kemajuan project, menguji proses dan hasil belajar, serta terakhir mengevaluasi pengalaman membuat project. Pertanyaan tadi yaitu menyampaikan bahwa apa sih awal yang harus dilakukan agar PBL-nya bisa berjalan dengan baik. Maka yang pertama disintak di PBL adalah menentukan pertanyaan mendasar. Setelah kita tahu tadi ya bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pertanyaan mendasar, maka kita coba analisa dari jawaban-jawaban yang ada. Yang A, menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Menentukan sebuah pertanyaan ya tadi pertanyaan mendasar. Maka mengidentifikasi kan berarti mereka mencari tahu. Nah, mencari tahu, mengidentifikasi limbah-limbah yang di sekolahnya. Berarti kan mereka akan menemukan pertanyaan dasar dulu. Maka menurut saya ini kita tandai dulu. Ya, ini kita tandai dulu sebagai pilihan yang mendekati itu. Kita coba analisa yang B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. Nah, kalau langsung ke limbah kertas atau plastik berarti siswa tidak diajarkan untuk PBL. Project based learning, bahwa project itu atau karya atau produk yang akan dihasilkan nanti harus berdasar pada masalah yang mereka temukan sendiri. Kalau yang B itu berarti siswa langsung ditunjuk untuk limbah kertas atau plastik. Padahal mungkin siswa itu setelah melihat di sekitarnya bukan itu yang banyak. Bukan limbah kertas atau plastik yang ada di sekitar sekolah itu yang perlu diselesaikan persoalannya. Maka yang B ini menurut saya belum tepat. Yang C, menetapkan jenis produk daur yang akan dibuat. Jika langsung menetapkan, berarti kan kita siswa belum tahu apa yang ada di sekitar sekolah, langsung ke menetapkan kan berarti juga tidak tepat. Ya. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. Nah, ini kalau tadi kita lihat di sintaknya PBL, itu kalau membuat jadwal alokasi bukan langkah awal atau langkah pertama. Kemudian yang E, mempresentasikan, itu juga sepertinya bukan langkah awal. Itu langkah-langkah akhir mempresentasikan hasil karya daur ulangnya. Jawaban yang tepat yaitu adalah yang A. Itu ada soal objek pengamatan yang paling baik digunakan dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan model inquiry. 5M adalah ya. 5M itu mulai dari mengamati. Kemudian dari mengamati ini muncullah ada menanya, kemudian ada menalar gitu ya. Yang penting agar inquiry 5M ini berjalan kan pasti yang pertama harus ada pengamatan dulu, mengamati dulu. Yang pertama itu mengamati. Nah, kita lihat dulu kita akan menganalisa mana yang menurut model inquiry 5M itu paling tepat sebagai awal untuk biar siswa itu mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita coba A. Contoh air berlumpur dengan warna kemerahan. Maka tidak mau berlumpur dengan warna merah, kemungkinan tidak akan sampai ke mengamati kemudian memunculkan pertanyaan. Yang B, gambar sungai banyak mengandung busa deterjen. Sudah jelas berarti berarti ini pencemaran kan gitu. Udah jelas itu karena ada busa deterjen sama dengan yang A.
Contoh air berlumpur dengan warna kemerahan. Biasanya tidak warna merah, wah ini pencemaran. Nah itu sudah langsung menyimpulkan. Coba kita cek. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. Dengan adanya, ya, kalau gambar yang C ini kita analisa bahwa gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. Kalau kita lihat materi pencemaran lingkungan, kalau yang C kan berarti memunculkan pertanyaan siswa, kenapa sih ikan itu bisa mati ya? Kalau A dan B ini kan tadi sudah jelas ada contoh warna kemerahan, ya. Oh, berarti dia pencemaran, gitu ya. Kemudian yang B juga gambarnya sungai yang banyak mengandung busa. Oh, ini ada pencemaran. Kalau C, ikannya ditemukan banyak yang mati pada sungai yang di sini berarti menggambarkan bahwa gambar sungainya sungai normal ya. Oh, berarti kita analisa ini dulu. Ya, kita coba analisa ini. Kita tentukan bahwa pilihan yang mendekati kita C. Tapi kita analisa yang dulu. Air sungai yang bersih, ya emang namanya ini tentang materi pencemaran lingkungan. Kalau air sungai yang bersih nggak ada pertanyaan bagi siswa, ya karena dia judulnya pencemaran lingkungan. Kemudian yang E juga air sungai yang banyak ikan berenang juga dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan, berarti kan anak juga tidak ada menuju pertanyaan ke pencemaran lingkungan karena sudah tentu banyak ikan berenang berarti tidak ada pencemaran. Tidak ada pertanyaan yang memicu anak untuk berpikir tentang pencemaran lingkungan. Begitu, berarti jawabannya tepat untuk soal ini adalah C. Ada soal yaitu tujuan pembelajaran berikut melalui demonstrasi. Jadi siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mikroskop dengan benar. Ini jadi ada sebuah tujuan pembelajaran. Jadi melalui demonstrasi diharapkan siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mikroskop dengan benar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran yang sebaiknya digunakan adalah bahwa di situ jelas ada tujuan yang berjudul demonstrasi. Cooperative learning, diskusi kelompok, ya sebenarnya tidak tepat karena dia ada tujuannya sudah jelas melalui demonstrasi. Ceramah, apalagi ini karena tujuannya adalah melalui demonstrasi. Kuncinya kan di sini. Pemecahan masalah juga bukan demonstrasi, problem basic learning. Ya. Kemudian demonstrasi, lah ini sesuai dengan ini, ya sesuai dengan analisa soal ini, maka saya kira adalah jabatan yang paling tepat adalah demonstrasi. Kalau tanya jawab bukan strategi pembelajarannya karena yang ditentukan adalah melalui demonstrasi. Nah ini ya, maka ini adalah yang tepat adalah demonstrasi. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah, ya baik kita akan menganalisa ini. Kita ambil dulu bahwa di sini kuncinya adalah bahwa pertanyaannya adalah untuk menilai keterampilan. Nah ini nih kuncinya. Jadi kita akan, ini kuncinya adalah menilai keterampilan. Maka pastinya nanti tugas-tugasnya juga berhubungan dengan harus terampil. Baik, kita coba analisa. Yang A, ukur suhu larutannya disimpan dalam gelas kimia dan menggunakan termometer yang tersedia. Kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. Nah, kalau tugas ini kita lihat bahwa si siswa hanya disuruh untuk ukur suhu saja. Jadi dia mengukur, kita tidak tahu juga bagaimana caranya, teknik yang tepat. Ya, maka mungkin hasilnya ada, tapi mungkin hasilnya tidak sesuai karena langkah-langkahnya tidak sesuai. Ya, coba kalau yang B, berapa suhu larutan disimpan dalam gelas kimia? Nah, ini hanya pertanyaan, ini pengetahuan. Jadi ini bukan keterampilan. Yang C, tunjukkan cara mengukur suhu larutan disimpan dalam gelas kimia dan menggunakan termometer yang telah disediakan. Nah, kita lihat ini. Apa bedanya A dengan C? Ya, sama-sama mengukur, sama-sama mengukur. Cuman ya yang C ini ada ini, tunjukkan cara. Nah ini bedanya. Tunjukkan cara mengukur. Kalau yang akan hanya mengukur suhu larutan. Beda ya, hasilnya yang nanti kita minta dari mereka adalah beda. Kalau yang D, catat suhu larutan dalam gelas kimia. Hanya mencatat, tidak ada mengukur. E, hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Menghitung ini kan jelas dia pengetahuan ya, pengetahuan yang diharapkan bisa menghitung itu pengetahuan. Tapi kalau yang keterampilan ya, setelah kita analisa maka yang paling tepat adalah C. Soal berikutnya, hasil penilaian harian materi cermin dengan KKM 75 adalah sebagai berikut.
Sebanyak 25 siswa mendapat nilai di bawah 75, sedang 3 siswa mendapat nilai di atas 75. Kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah titik-titik. Baik, jadi di sini tentang bagaimana menggunakan hasil penilaian kita untuk melakukan tindak lanjut. Jadi di sini ada 25 siswa yang tidak memenuhi KKM kriteria ketuntasan, sedangkan hanya 3 saja yang mendapat nilai di atas 75, artinya tuntas. Mari kita analisa setiap jawaban yang ada. Mana pilihan yang paling tepat? A. Memberikan pembelajaran remedial dan pengayaan secara klasikal. Nah, kalau di sini berarti kita mengajar kembali mereka. Padahal di situ ada 3 siswa yang sudah di atas KKM. Nah, saya kira yang A ini belum tepat, ya, karena kalau kita mengulang lagi dianggap berarti semuanya belum KKM, ya, karena remedial. Kita coba yang B. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal dan pengayaan secara kelompok. Nah, ini klasikal, pembelajaran remedial secara klasikal, berarti kan semuanya klasikal. Pengayaannya secara kelompok. Kelompok yang mana? Ini juga belum jelas, maka B juga tidak tepat. Kalau yang C, melakukan pembelajaran ulang pada materi tersebut untuk 25 siswa dan pengayaan secara berkelompok untuk 3 siswa. Nah, kalau yang C sudah ada nih kata-kata kelompok 3 siswa, kemudian pembelajaran ulang, ya, pembelajaran ulang materi tersebut untuk 25 siswa. Nah, saya kira ini lebih cocok, ya, lebih tepat. Kita tandai dulu sambil kita menganalisa yang D. Mengulang materi pada soal yang dijawab salah kepada seluruh kelas. Padahal di situ ada yang 3 siswa itu sudah mendapat nilai di atas 75, artinya mereka sudah banyak banyak jawabannya sudah benar dan tinggal sedikit soal yang salah. Seharusnya tidak mengulang semua, ya, kepada seluruh kelas dan hanya soal saja, hanya dijawab salah saja. Maka perlu ini yang D belum tepat. Kalau yang E melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya, ini namanya tidak menggunakan hasil dari penilaian untuk tindak lanjut karena dianggap tidak ada persoalan. Terus secara teori melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya, yaitu tidak tepat. Nah, dari A, B, C, D ini menurut saya adalah yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kita lihat ini. Di situ ada kata-kata menyajikan penyelidikan. Nah, hasil penyelidikan. Kemudian siswa dapat menyelidiki. Nah, berarti kita mencari strategi-strategi pembelajaran yang mengarah pada penyelidikan-penyelidikan ini. Kita coba yang A. Menjelaskan pengaruh. Nah, ini sudah dari kata menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dilengkapi dengan contoh. Nah, ini artinya dia tidak melakukan penyelidikan. Karena langsung menjelaskan, tiba-tiba langsung menjelaskan berarti dia mungkin mendapat informasi dan membaca, kemudian strateginya langsung menjelaskan. Nah, berarti tidak mesti melalui penyelidikan. Oke, yang A saya kira belum tepat. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal. Nah, ini padahal tujuannya di sini adalah menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, bukan soal, ya, bukan langsung ke soal, ya. Ini juga tidak tepat. Dan secara berkelompok saya belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau ini bisa saja dengan membaca, dengan mencari informasi masalah pengaruh gaya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Saya kira juga tidak tepat. Kita coba yang D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen. Nah, ini sudah ada kata-kata eksperimen, tadi KD-nya juga penyelidikan, tujuannya juga dapat menyelidiki dengan prosedur yang benar. Maka ya D ini kemungkinan akan mendekati jawaban itu. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Diskusi hasil pendidikan dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Nah, ini saya kira yang D ini lebih tepat ke tujuan dan kompetensi dasarnya karena di sini ada melakukan kegiatan eksperimen. Nah, jadi ini kemudian ini jawabannya kemungkinan kita coba dulu E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Berarti dia melakukan literatur. Jadi dari mencari informasi dan membaca. Artinya ini tidak siswa apalagi di sini membentuk kelompok ahli. Berarti kan tidak semua siswa untuk menyelidiki. Apalagi penyelidikannya secara literatur dengan membaca. Di sini sudah kelihatan bahwa yang paling tepat adalah yang D.
Itu yang bisa saya bahas kali ini ya. Saya akan mencoba untuk menyiapkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya dan ditunggu lagi dengan pembahasan-pembahasan saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.